waktu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Kapan itu? Sejak kapan adanya ya Allah yang tahu. Karena Nabi Adam pun sudah bertawaf di Baitul. Pernah hilang dari pandangan mata masa akibat dari banjir di zaman Nabi Nuh. Sudah itu baru bisa muncul karena dinaikkan fondasi yang sudah tertimbun itu oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail alaihissalam. Berlanjut pembinaan Ka'bah sampai kepada zaman penjagaan Ka'bah itu oleh kaum Quraisy. Waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Ka'bah dalam keadaan rusak parah, dihantam oleh air. Jadi dari Ka'bah itu di sana ada bukit, jadi ada 5 gunung atau bukit. Kalau hujan datang, ya turun dengan lebat. Itu air menghantam Ka'bah, sehingga rusak lapangan Ka'bah. Pernah diberi tanggul, tapi air begitu besar, tanggul tidak bisa mengatasi. Tetap saja Ka'bah menjadi sasaran. Nah, ini pun masalah. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan hasil musyawarah disepakati Ka'bah harus dibangun dengan cara yang benar, suci. Ka'bah itu dulunya memanjang, tapi dengan kesepakatan patungan biaya bahan bangunan itu prosesnya harus halal. Tidak boleh hasil uang curian, rentenir atau riba. Jadi semuanya yang bersih. Nah, karena keterbatasan dana bahan bangunan, tidak cukup untuk menaikkan seluruh fondasi pada Ka'bah itu. Jadi sepertiga tinggal, 2/3 dinaikkan. Jadilah dia petak yang sepertiga tinggal. Nah, waktu membangun Ka'bah itu, meruntuhkan Ka'bah itu diketuai masing-masing suku. Ada kepala sukunya. Jadi ada 4 sisi, 4 kelompok pula. Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kegiatan itu, membantu pamannya. Nah, begitu Ka'bah sudah diruntuh sampai kepada fondasinya, ternyata fondasi Ka'bah itu tidak datar, tapi beribu kayak punggung onta. Mungkin ini rahasianya, dia lebih kuat. Kalau saja datar saja, dulu kan tidak ada besi yang dirangkai untuk dicor. Jadi dengan beribu kayak punggung onta, mungkin membuat daya tahannya lebih bagus. Nah, setelah Ka'bah ini dinaikkan sesuai dengan kesepakatan, sudah siap. Timbul masalah. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Bagian yang sini, kelompok di sini berkata, kami yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya karena kami begini-begini. Dia sebutlah kehebatannya ayah dan mama. Yang kelompok ini berseru pula, tidak, kami yang lebih pantas. Kami ahli perang, pintar bermain pedang, disebut pula keunggulan-keunggulan.
Di sini ada dua pula kami yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad. Begitu masing-masing kelompok. Tak ada berdamai sampai 4 hari lamanya. Suasana batin itu yang panas. Tapi hebatnya tidak ada pembunuhan karena diyakini tidak boleh bertumpah darah di sisi Baitullah. Kemudian sudah hari keempat itu ada orang tua yang hadir. Kalau kalian tidak berdamai, bagaimana pekerjaan ini bisa selesai? Jadi semua diam. Kemudian siap apa yang dikatakan orang tua ini selanjutnya. Perkara ini kita serahkan kepada siapa yang datang sesudah kita bicara ini. Itu kan dalam Masjidil Haram. Ini Ka'bah yang sudah dinaikkan. Jadi yang hadir itu sepertinya ada yang belum dari kehadiran biasa-biasa. Tak lama kemudian, jadi kata orang tua ini, siapa yang datang sesudah ini, kita serahkan perkara ini kepadanya. Bagaimana penyelesaiannya kita ikuti. Semuanya mengikuti. Nah, untuk pertunjukan ini saya mohon bantuan. Mungkin jadi adik aja ini tolong ditengok di debat ini di belakang di sana. Sana ya, ada lapang. Jadi Muhammad datang, diserahkan kepadanya, dia tidak banyak bicara. Betul. Yang kosong. Terus. Kemari. Terus mundur. Bolehlah bertanggal, kasih jalan Pak. Bertanggal. Oke. Ini seumpamanya Muhammad datang tanpa banyak bicara, dia bertanggal sorban. Lalu dia berkata, mana perwakilan kepala suku pegang masing-masing sukunya. Nah, udah jadi kepala suku Kacipera. Kita adinda yang ikut. Bapak Ela KPK sebutkan Gurawan Ustaz Ali pegang Sudiko. Jadi nak memegang Sudiko kepala suku. Jadi berdiri pegang sudutnya saja. Yang Muhammad ambil Hajar Aswad letakkan di tengah-tengah. Ini seumpama Hajar Aswad. Ya, letakkan di tengah-tengah. Jumulnya saja dipegang supaya lebih menarik. Oke. Bapak Ibu silakan saksikan ini. Ini suasana pengangkatan Hajar Aswad yang bersiteru sudah 4 hari. Datang Muhammad, minta perwakilan kepala suku memegang. Semuanya damai. Lalu kepala suku agak mendekat ke sini, meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ke sini. Geser, taruh lagi. Untuk angkat lagi, maaf. Saya pangkat berdiri, Bapak kita. Dan disaksikan Bapak Ibu, Bapak terus. Saksikan sebentar. Bayangkan atap Masjid Raya Subang. Jadi atap Masjid Raya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan atapnya itu berjol. Nah, ini inspirasinya adalah suasana mengangkat Hajar Aswad. Nah, boleh diletakkan Pak, letakkan kepala suku meletakkan Hajar Aswad. Lalu Muhammad ambil Hajar Aswad itu ditempelkan di sudut Ka'bah. Ini simbolis saja. Nah, sini taruh di sini. Nah, terima kasih. Boleh diambil kaitan tadi. Oleh Muhammad yang bergelar Al-Amin. Tanpa banyak bicara, dia sudah menyelesaikan perkara yang sangat penting. Orang bersiteru 4 hari lamanya bagaimana menyelesaikan Hajar Aswad meletakkan pada tempat.
Jadi walaupun Muhammad belum jadi rasul, dia sudah menyelesaikan perkara yang sangat strategis penuh hikmah. Jadi terjawablah Bapak Ibu, kalau kita kaji sejarah apa, karena firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah yang ada di Mekah, menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah itu sudah lama, sejarahnya sangat panjang. Salah satunya itu terjadi pada waktu Muhammad SAW berumur 35 tahun. 5 tahun sesudah itu dia diangkat menjadi rasul dengan turunnya wahyu pertama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.